Kalau bukan karena permintaan ayah dan tekanan dari ibu, aku gak akan mau menikahi pria ini. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan Akila, gadis dari keluarga terpandang, terpaksa menikah dengan Davin, seorang pria kumuh yang setiap hari duduk meminta belas kasihan di depan pasar. Sang ibu memaksanya demi menepati janji masa lalu almarhum ayahnya. Akila menolak, tapi diancam kehilangan seluruh hak waris dan akses hidup. Pernikahan dilangsungkan dalam diam dan malu. Akila muak, apalagi saat dibawa ke rumah kontrakan kecil penuh debu. Tapi ada yang aneh. Setiap pagi Davin pergi diam-diam, dan pulang dengan tubuh bersih serta wangi. Tepat seminggu setelah pernikahan, malam hari Akila mengintip dari jendela. Matanya membelalak. Davin masuk ke mobil sedan hitam mewah dan melaju ke arah pusat kota. Rasa penasaran menuntunnya untuk mengikuti, dan yang ia temukan mengguncang seluruh hidupnya. Davin disambut satpam dengan hormat di gedung elit, lalu masuk ke ruang rapat tempat ia bicara layaknya seorang bos besar. Siapa sebenarnya pria yang ia nikahi? Kenapa berpura-pura menjadi pengemis? Dan kenapa dia memilih Akila? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu langit Jakarta mendung, tapi tidak lebih suram dari hati Akila yang duduk terpaku di ruang tamu keluarga besarnya. Sang ibu, Bu Ratna, berdiri tegak di depannya dengan raut wajah dingin dan nada bicara yang tak bisa ditawar. Kalau kamu menolak, maka jangan harap sepeser pun warisan ayahmu akan kamu dapat, ujar Bu Ratna, tajam. Akila menatap ibunya dengan mata berkaca. Tapi Bu, aku harus menikah dengan pengemis itu. Pengemis yang dimaksud adalah Davin, pria lusuh yang selama ini duduk di depan pasar tradisional dekat rumah keluarga mereka. Bajunya robek, rambutnya acak-acakan, dan kulitnya gelap penuh debu. Tak ada yang tahu asal-usulnya. Tapi yang Akila tahu pasti, tidak ada satu alasan logis pun mengapa ia, lulusan universitas ternama dan anak dari keluarga terpandang, harus menikah dengan pria seperti itu. Ibunya menghela napas panjang. Ini wasiat ayahmu, Kila. Dulu ayahmu pernah ditolong oleh seseorang. Dan kini dia ingin menepati janji, menikahkan kamu dengan anak orang itu. Davin adalah anaknya. Air mata Akila jatuh. Bukan karena takut kehilangan warisan, tapi karena merasa hidupnya direbut oleh masa lalu yang bukan pilihannya. Semalaman ia menangis di kamar, berharap ini semua hanya mimpi buruk. 3 hari kemudian, pernikahan itu benar-benar terjadi. Tanpa pesta, tanpa gaun indah, tanpa tamu undangan. Hanya ada penghulu, Bu Ratna, dan seorang saksi yang bahkan Akila tidak kenal. Davin datang mengenakan baju putih kusam dan celana longgar yang tampak kedodoran. Tubuhnya terlihat kurus dan lemah. Tapi ada satu hal yang aneh. Matanya tajam, dalam, dan terlalu tenang untuk ukuran seorang pengemis. Seolah dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Saat ijab kabul selesai, Akila hanya menunduk. Tidak ada senyum. Tidak ada genggaman tangan. Yang ada hanya keheningan dan rasa malu yang menyesakkan. Sesudah akad, Davin membawanya ke tempat tinggal mereka. Sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit, jauh dari kawasan elit tempat Akila tumbuh besar. Begitu pintu dibuka, bau debu dan ket usang langsung menyambut. Lantai retak, perabot seadanya, dan kasur tipis di atas lantai. Maaf, ini satu-satunya tempat yang bisa aku sewa, kata Davin pelan. Akila tidak menjawab. Ia hanya masuk dan duduk di sudut kamar, menatap dinding kosong. Malam itu ia tidur membelakangi Davin, membiarkan air matanya jatuh hingga bantal basah. Namun sejak malam pertama itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Setiap pagi buta, saat Akila masih tertidur, Davin sudah bangun dan pergi entah kemana. Dan saat pulang, tubuhnya bersih, wajahnya segar, dan wangi parfum samar tercium dari pakaiannya. Apa kamu kerja? Tanya Akila singkat, suatu sore. Davin hanya menjawab,
Ada sedikit usaha, walau kecil-kecilan. Akila tidak menanggapi. Ia terlalu muak untuk peduli. Tapi setiap kali melihat tatapan tenang Davin, ia merasa seperti sedang dihadapkan pada teka-teki yang belum terjawab. Hingga malam ketujuh setelah pernikahan, rasa penasaran itu mulai mendesak. Malam itu, Akila mengendap-endap ke jendela. Ia mengintip lewat tirai, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan keganjilan yang ia rasakan sejak awal. Dan benar saja. Tepat pukul 9 malam, Davin keluar rumah mengenakan jaket hitam bersih dan celana panjang yang tampak jauh lebih rapi dari biasanya. Ia melangkah mantap menuju ujung gang, dan berhenti di depan sebuah sedan hitam mengilap yang tiba-tiba berhenti di sana. Pintu mobil dibuka otomatis. Davin masuk. Lalu mobil itu melaju perlahan menuju arah kota. Akila membeku. Napasnya tercekat. Itu, mobil mewah. Bukan milik orang biasa. Apa mungkin Davin bukan seperti yang selama ini ia pikirkan? Besok paginya, ia sudah membuat rencana. Ia akan mengikutinya. Ia harus tahu siapa sebenarnya pria yang kini menyandang status sebagai suaminya. Pagi itu Akila pura-pura tertidur di atas kasur tipis yang dingin. Saat mendengar suara langkah pelan Davin menuju pintu, ia diam-diam membuka matanya. Tanpa suara, ia mengambil jaket dan tas kecil, lalu mengendap keluar beberapa menit setelah Davin pergi. Udara pagi masih lembab, sepi, tapi langkah Akila cepat, mengejar ke arah jalan utama tempat mobil hitam kemarin menjemput. Saat sampai di ujung gang, ia melihatnya. Mobil sedan hitam elegan itu baru saja melaju. Tanpa pikir panjang, Akila menyetop ojek online yang lewat. "Bang, tolong ikutin mobil hitam itu. Saya kasih tip gede," ujarnya terburu-buru. Sang driver hanya mengangguk dan melaju mengikuti kendaraan tersebut dari jarak aman. Akila menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Rasa penasaran bercampur curiga menguasai pikirannya. Mobil itu tidak berhenti di pasar atau terminal. Ia terus bergerak menuju arah selatan kota, ke kawasan bisnis elit. Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit, mobil itu berhenti di depan sebuah gedung tinggi bernama Sangkara Group Tower. Gedung itu punya logo emas yang megah di bagian atas, tempat yang hanya dipakai perusahaan-perusahaan raksasa. Akila membelalak dari balik kaca helm. Ia menyuruh motor berhenti agak jauh, lalu menunduk sambil mengintip ke arah lobi gedung. Yang membuatnya makin tak percaya, Davin turun dari mobil dengan langkah percaya diri. Ia membuka jas dan memperlihatkan kemeja putih licin di dalamnya. Rambutnya tersisir rapi. Ia berbicara lewat alat komunikasi kecil di telinganya, lalu masuk ke dalam gedung. Tidak cukup sampai di situ. Dua satpam berseragam hitam langsung berdiri tegak dan memberi hormat ketika Davin lewat. Salah satu dari mereka bahkan membungkuk kecil sambil berkata, "Selamat pagi, Pak Davin." Akila nyaris kehilangan keseimbangan. Napasnya tak beraturan. Tangannya memegang erat tas kecilnya. Semua pikirannya jungkir balik. "Pak Davin, kenapa seorang yang dihormati masuk ke perusahaan elit bisa hidup seperti gembel di depan pasar?" Setengah gemetar, Akila berjalan menyusuri trotoar dan duduk di halte terdekat. Pikirannya berputar, mencoba menghubungkan semua potongan teka-teki. Ia mulai mengingat hal-hal yang dulu ia abaikan, kebersihan tubuh Davin, tatapan matanya yang tenang, cara bicaranya yang tidak seperti orang yang hidup di jalanan, dan tentu saja, parfum mahal yang samar-samar tercium dari tubuhnya. Saat kembali ke kontrakan menjelang sore, Davin sudah di rumah. Ia tengah menyiapkan teh panas dan menata roti tawar di atas piring kecil. "Capek jalan-jalan?" tanya Davin ringan sambil menuang teh. Akila hanya menjawab dengan gumaman singkat. "Iya." Davin menatapnya sesaat, seperti menimbang sesuatu, tapi tidak mengutarakannya. Hanya senyuman samar yang menghiasi wajahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Akila mulai bersikap berbeda. Ia tidak lagi menolak obrolan Davin. Ia mulai mengamati kebiasaannya, cara makannya, hingga bahasa tubuhnya. Semuanya terlalu rapi, terlalu terjaga, terlalu bukan pengemis. Namun Akila juga tahu, Davin merahasiakan sesuatu. Suatu malam,
Saat Davin mandi, Akila memberanikan diri membuka salah satu laci kecil di kamar. Di balik tumpukan buku lusuh dan catatan, ia menemukan sebuah dompet kulit hitam. Tangannya gemetar saat membukanya. Ada beberapa kartu nama, dan salah satunya bertuliskan Davin Armandio Putra, founder CEO Sangkara Group. Seketika lutut Akila lemas. Ia terduduk di atas lantai. Seluruh napasnya tercekat. Ia tak sadar saat Davin berdiri di belakangnya. Aku tahu kamu bakal menemukan itu cepat atau lambat. Suara Davin terdengar pelan tapi jelas. Akila menoleh. Wajahnya campur aduk antara takut, marah, dan bingung. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu pura-pura jadi pengemis? Davin menarik napas panjang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Akila dengan sorot mata yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku akan cerita, tapi tidak semuanya hari ini, ujarnya tenang. Terlalu banyak rahasia yang tidak hanya milik aku saja. Akila terpaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa pernikahan ini bukan sekadar kesalahan, tapi pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu hujan turun pelan-pelan, membasahi genting rumah kontrakan mereka yang reot. Tapi di dalam ruangan kecil itu, suasananya jauh lebih gaduh dibandingkan suara hujan di luar. Akila duduk di atas lantai, tubuhnya gemetar, sementara Davin masih duduk tenang dengan tatapan yang sulit ditebak. Aku butuh jawaban. Sekarang, kata Akila dengan suara tercekat. Davin menatapnya beberapa detik, seakan menimbang batas antara kejujuran dan kerahasiaan. Lalu akhirnya ia bicara. Namaku Davin Armandio Putra. Ayahku dulu pernah bekerja sama dengan ayahmu dalam sebuah bisnis sosial. Saat ayahmu meninggal, ia meninggalkan satu pesan kepada ibumu, yaitu untuk menjagaku kalau suatu hari aku butuh bantuan. Tapi sebaliknya, aku yang akhirnya merasa punya utang pada keluarga kalian. Jadi aku datang dengan caraku sendiri. Akila masih belum mengerti. Caramu sendiri maksudnya berpura-pura jadi pengemis. Davin mengangguk perlahan. Aku butuh tahu siapa kamu sebelum aku mempercayakan segalanya. Aku pernah dikhianati banyak orang, bahkan oleh orang-orang terdekat yang hanya melihatku karena uang. Aku ingin tahu seperti apa kamu sebenarnya, tanpa pengaruh kekayaanku. Akila berdiri, marah, terluka, dan bingung. Jadi semua ini cuma ujian? Pernikahan ini cuma eksperimen aneh kamu? Tidak, pernikahan ini nyata, jawab Davin cepat. Tapi aku memang ingin memastikan bahwa kamu menikahiku bukan karena siapa aku, tapi karena kamu bisa menghargai aku, bahkan dalam kondisi yang paling hina sekalipun. Akila tak bisa berkata-kata. Ia berjalan pelan ke dapur, lalu bersandar di kusen pintu. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena perasaannya mulai berubah. Campur aduk antara marah, kagum, dan tak percaya. Keesokan harinya, Davin kembali menjalani rutinitas anehnya. Pergi pagi dengan pakaian lusuh, duduk di pinggir pasar, lalu malamnya kembali bersih dan rapi. Tapi kali ini Akila mengikuti, bukan sebagai penyelidik, melainkan sebagai saksi yang ingin mengerti. Ia berdiri tak jauh dari pasar. Matanya tak berkedip saat melihat Davin membagikan sebagian uang receh yang ia dapat kepada sesama pengemis. Seorang pria tua mendekap tangan Davin dan menangis sambil berkata, "Terima kasih, nak, semoga rezekimu dilipat gandakan." Davin hanya tersenyum dan menepuk bahu pria tua itu, lalu kembali duduk dan menatap langit pagi yang mendung. Akila baru tahu mungkin, dari tempat yang paling rendah, seseorang bisa melihat kemanusiaan lebih jelas daripada yang berdiri di menara tertinggi. Sore hari, ketika Davin pulang, Akila menyambutnya dengan segelas teh hangat. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. "Aku lihat kamu di pasar," ujarnya pelan. Davin menoleh cepat. "Kamu ngikutin aku lagi?" Akila tertawa kecil. "Enggak, cuma penasaran." Davin tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Suasana terasa lebih cair. Tidak lagi tegang seperti malam-malam sebelumnya. "Aku nggak nyangka kamu sebaik itu," gumam Akila. "Tapi aku masih nggak ngerti.
Kamu kan bisa aja langsung datang dengan mobil mewah dan jas rapi. Kenapa harus ngemis dulu? Davin menghela napas panjang. Karena uang bisa beli banyak hal, tapi nggak bisa beli kepercayaan. Dan karena aku nggak pengen hidup dengan perempuan yang cuma menghormatiku kalau aku pakai jas dan dasi. Aku pengen seseorang yang tahu rasanya hidup susah, yang bisa ngerasain hati orang lain. Akila diam, lalu menatap Davin dengan mata yang mulai berubah. Malam itu, mereka berbincang hingga larut. Davin menceritakan sebagian masa lalunya, bagaimana ia kehilangan ibunya sejak kecil, bagaimana ayahnya wafat saat ia baru memulai bisnis pertamanya, dan bagaimana ia dikhianati rekan bisnis yang mencuri miliaran rupiah dan kabur ke luar negeri. Setelah itu, aku mulai dari nol lagi. Diam-diam. Dengan prinsip, gak semua yang gemerlap itu jujur, dan gak semua yang lusuh itu sampah, ujar Davin sambil tersenyum getir. Akila menunduk. Hatinya bergetar. Selama ini ia merasa paling menderita, tapi kini ia tahu, ada luka yang jauh lebih dalam di balik senyum Davin. 2 hari setelah percakapan panjang itu, Davin tak pulang ke rumah hingga tengah malam. Akila mulai gelisah. Ia duduk di lantai ruang tengah yang dingin, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Ponselnya tak bisa menghubungi Davin. Nomornya tidak aktif. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari saat akhirnya terdengar suara langkah di depan rumah. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Davin dengan wajah lelah. Baju setengah basah karena hujan, tapi tetap dengan ekspresi tenang. Maaf, ada urusan mendesak di luar kota, ucap Davin sebelum Akila sempat bicara. Kenapa nggak kabarin? Tanya Akila dengan suara rendah, tapi nadanya menunjukkan kekhawatiran. Davin menatapnya sesaat, lalu tersenyum kecil. Aku nggak nyangka kamu bakal khawatir. Akila hanya diam. Tapi dari sorot matanya, jelas ada sesuatu yang berubah. Esok paginya, Davin tak pergi ke pasar seperti biasa. Sebaliknya, ia mengajak Akila ikut bersamanya. Ada tempat yang harus kamu lihat. Aku janji, setelah ini semuanya akan lebih jelas. Mereka naik mobil yang sama seperti yang Akila lihat dulu. Bedanya, kali ini ia duduk di dalamnya, tepat di sebelah Davin. Interior mobil itu begitu rapi, beraroma wangi khas, dan terasa seperti dunia lain bagi Akila yang seminggu terakhir hidup dalam rumah berlantai semen kasar. Perjalanan membawa mereka ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, tapi bersih dan hidup. Anak-anak kecil berlarian di halaman sambil tertawa. Beberapa ibu pengasuh menyapa Davin dengan hangat. Selamat datang, Pak Davin, kata salah satu pengurus. Mereka selalu nanyain Bapak setiap hari. Akila mengernyit. Kamu sering ke sini? Davin mengangguk. Ini salah satu tempat yang aku bangun dari uang perusahaan. Tapi semua orang di sini cuma kenal aku sebagai Davin, bukan bos besar. Ia menggandeng tangan Akila dan membawanya ke sebuah ruangan berisi tumpukan rak buku dan papan tulis. Aku punya mimpi, Kila, katanya pelan. Kalau Allah kasih aku rezeki, aku gak mau jadi orang yang cuma duduk di balik meja, ngitung duit. Aku pengen ngerasain hidup dari titik paling bawah dan bawa perubahan dari situ. Akila menatap Davin lama. Hatinya mulai melembut. Ia mulai melihat pria ini bukan dari cara berpakaian, tapi dari apa yang ia lakukan untuk orang lain. Sore itu, di taman kecil belakang panti, Davin duduk di bawah pohon sambil membacakan cerita untuk anak-anak. Akila berdiri di kejauhan, memandanginya dengan senyum perlahan yang tumbuh tanpa dipaksa. Saat perjalanan pulang, suasana di dalam mobil tak lagi kaku. Akila mulai membuka percakapan. Mereka saling bercerita, tertawa kecil, bahkan saling lempar pandangan yang sulit dijelaskan. Sampai akhirnya Davin memberhentikan mobil di depan sebuah gedung apartemen mewah. Kita tidur di sini malam ini, katanya. Akila kaget. Kita. Davin tersenyum. Kontrakan itu hanya bagian dari ujian. Aku gak pernah berniat menyiksamu. Tapi sebelum kamu kenal siapa aku butuh kamu kenal siapa dirimu sendiri, dalam situasi yang paling sederhana. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Mereka tidur di ruangan hangat dengan selimut empuk dan suara kota dari jendela tinggi. Akila terjaga beberapa saat, memandangi wajah Davin yang tertidur di sofa. Wajah itu kini tak lagi terlihat asing. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih membencinya? Atau justru mulai mencintai sosok yang awalnya ia anggap sebagai kehinaan? 1 minggu setelah malam itu di apartemen, hidup Akila berubah total. Ia sudah tidak tinggal di rumah kontrakan reot. Davin membawanya ke sebuah rumah pribadi di kawasan elit, bergaya minimalis modern, dikelilingi taman mungil dan pagar besi elegan. Rumah itu ternyata sudah lama ia siapkan, bukan untuk memamerkan kekayaan, tapi untuk memulai babak baru bersama istri yang kini benar-benar ia hargai. Pagi itu, Akila berdiri di dapur sambil membuat teh. Ia mengenakan baju santai berwarna pastel, rambutnya diikat sederhana, wajahnya bersinar tenang. Davin masuk sambil mengenakan kemeja rapi, wajahnya berseri. "Pagi, Bu Davin." Sapa Davin dengan senyum menggoda. Akila hanya menggeleng sambil tersenyum malu. "Masih suka panggil gitu ya?" Davin mendekat dan meraih tangan Akila. "Aku pernah ragu kamu bisa bertahan, tapi ternyata kamu lebih kuat dari yang aku kira." Hari itu, Davin mengajaknya ke kantor pusat Sangkara Group. Bukan untuk bekerja, tapi untuk memperkenalkan Akila pada semua karyawan sebagai istri sahnya. Begitu masuk ruang utama, semua orang berdiri dan memberi salam hormat. Akila gugup, tapi tangan Davin yang menggenggamnya erat membuatnya merasa aman. "Ini istri saya. Mulai hari ini, dia akan ikut dalam beberapa proyek sosial kita. Jangan panggil dia nyonya besar, cukup panggil Bu Akila." Akila menunduk sopan, tapi dalam hatinya ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan. Bukan karena kini ia jadi istri orang kaya, tapi karena ia tahu persis bagaimana pria itu memperjuangkannya sejak hari pertama. Setelah perkenalan, Davin membawanya ke ruangan pribadi. Dindingnya penuh rak buku dan lukisan sederhana. Di sudut ruangan ada satu meja kaca dengan amplop berwarna coklat di atasnya. Davin mengambil amplop itu dan menyerahkannya ke Akila. "Ini janji yang dulu pernah dibuat ayahmu untuk keluargaku. Isinya surat pengakuan, surat wasiat, dan surat kerjasama. Tapi aku nggak pernah pakai ini untuk menuntut hak apapun. Aku cuma ingin menepati satu hal, janji untuk menjaga anaknya." Akila membuka amplop itu pelan. Tangannya gemetar membaca tulisan tangan ayahnya. Ia tidak sanggup melanjutkan. Air matanya mengalir deras. Davin langsung memeluknya. "Maaf, kalau aku masuk ke hidupmu dengan cara yang menyakitkan. Tapi aku ingin kamu tahu, kalau semua ini bukan untuk mempermainkanmu. Aku mencintaimu, Kila, dan bukan karena kamu putri keluarga kaya." Akila memejamkan mata dalam pelukannya. "Dan aku mencintaimu bukan karena kamu ternyata bos perusahaan." Malamnya, mereka kembali ke rumah. Di halaman, beberapa anak panti yang dulu mereka kunjungi datang membawa hadiah kecil. Lukisan cat air bergambar 2 orang dewasa dan banyak anak kecil tertawa di sekeliling mereka. Akila memajang lukisan itu di ruang tamu, tepat di atas sofa putih. Ia kini tahu, Davin bukan pengemis. Ia adalah pria yang tahu caranya menyamar, untuk melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya mencintai kemasan. Dan Akila kini menjadi wanita yang tak hanya mendapatkan suami, tapi juga sahabat, rumah, dan makna baru dari kata cinta.